Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi hari ini berjudul Perhentian Sejati. Terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ini, para penulis telah tahu betul bahwa ada di antara jemaat pada saat itu mengalami kelelahan, kelesuan, keletihan dalam hidup mereka. Untuk menuju perhentian yang sejati, peristirahatan tersebut ada syarat yang amat penting untuk kita perhatikan, kita jalani di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita waspada agar tidak seorang pun ada yang ketinggalan. Usahakanlah untuk tetap setia di dalam pembacaan firman dan mendengarkan akan firman Tuhan, juga tetap setia melakukannya, sebab pendengaran akan firman Tuhan, iman kita akan timbul, bahkan akan bertumbuh. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika kita mendengar firman Tuhan, bahkan melakukannya, iman kita pastilah bertumbuh. Iman kita juga akan kuat ketika pergumulan atau pencobaan datang. Tapi kita akan kuat ketika iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan di dalam Kristus. Jadi yang kedua, jika kita ingin menikmati perhentian yang sejati, kita juga akan mempercayai berita keselamatan dari Kristus, dari ayat yang ketiga. Di mana kita akan memasuki perhentian rohani yang disediakan Allah, diizinkan oleh Allah untuk kita alami dalam dunia ini. Tuhan izinkan dunia mengalami wabah COVID-19, bahkan virus-virus yang lain. Ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ada juga yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal oleh karena virus COVID-19. Ada yang kebangkrutan di dalam usaha, bahkan ada yang tidak punya lagi pekerjaan, ada yang di PHK. Kesusahan demi kesusahan bertubi-tubi dialami. Tetapi Tuhan baik, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyapa kita dengan lembut di dalam kasih dan kepeduliannya bagi kita. Allah izinkan kita mengalami keadaan itu karena Tuhan sayang, dan Yesus katakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia menyapa kita. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang 28 sampai 29 berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan ini memberkati kita. Untuk kita tetap datang kepada Tuhan, mengandalkan Dia. Datang sungguh-sungguh kepada Dia. Kita yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Kau akan mengalami kemenangan di dalam Kristus.
Kita diizinkan Tuhan mengalami keletihan, kelesuan, kelelahan, karena kita ini masih dikatakan seperti musafir yang menjalani masa hidupnya sementara di dalam dunia yang fana ini. Suatu saat kelak kita akan berada di tempat perhentian, di suatu tempat yang disediakan Allah bagi kita. Di sana tiada derita, tiada gertak gigi, tiada tangisan serta tetes air mata. Yang ada adalah sukacita dan kedamaian yang abadi di tempat yang kekal. Itu pasti akan kita alami ketika kita sudah menghadap, ketika kita sudah berada di dalam perhentian yang kekal. Untuk yang ketiga, milikilah hati yang taat. Jangan keraskan hatimu. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mari kita belajar untuk hati kita taat melakukan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikannya, kita terima dengan baik. Mulai hari ini, marilah kita melembutkan hati kita dan mendengar baik-baik suara Tuhan. Biarlah meresap di dalam ruangan-ruangan yang kosong di dalam hati kita, yang terdalam, yang tersembunyi di batin kita. Melakukan firman-Nya dengan tulus, penuh tanggung jawab. Maka perasaan kita akan lebih nyaman dan tenang, terutama pada saat-saat kita mendekat kepada Tuhan kita. Di situ kita akan mengalami kelegaan, di situ kita akan mengalami kemenangan. Kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Ingatlah, untuk kita berada di dalam perhentian yang sejati, ada hal yang penting kita ingat. Yang pertama tadi, kita waspada agar tidak seorang pun yang tertinggal atau ketinggalan. Dan yang kedua, kita mempercayai berita keselamatan itu. Di ayat yang ketiga. Yang ketiga, milikilah hati yang taat, jangan keraskan hatimu. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kita dapat lakukan dalam hidup kita, memberkati kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami dapat belajar, kami dapat ditegur oleh Engkau lewat firman Tuhan ini. Kami mau melembutkan hati kami yang keras, mari Engkau lembutkannya Tuhan. Apapun yang kami dengar pada pagi ini, kami mau belajar, mendengar, tidak mengeraskan hati kami, tapi kami melembutkan hati kami, mendengarkan apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya nanti kami kelak akan menempati perhentian yang sejati, yang kekal, yang Kau jadikan, yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh mendapatkannya. Dan saat itu nanti Engkau akan memberikan kami Tuhan kebahagiaan, dan tiada lagi derita yang akan kami alami. Tetapi Tuhan tolong kami pada saat peristirahatan, perhentian yang pada saat ini di bumi ini, pada saat kami mengalami kelemahan, kelesuan, keletihan, kuatkan kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.